Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Selasa 23 November 2021. Pekan biasa ke-34. Bacaan diambil dari kitab Daniel bab 2 ayat 31 sampai dengan 45. Dan Injil Lukas bab 21 ayat 5 sampai dengan 11. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika itu beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu indah dan berbagai macam barang persembahan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Akan tiba harinya segala yang kalian lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain." Lalu murid-murid bertanya, "Guru, bila manakah hal itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawab Yesus, "Waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kalian mengikuti mereka. Dan bila kalian mendengar kabar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kalian terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jagalah bait Allah dirimu agar tidak hancur. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, bait Allah sebuah bangunan megah dan indah dipandang mata karena berhiaskan batu-batu indah dan berbagai macam barang persembahan. Para murid sangat mengagumi itu dan merasa bangga dengan kemegahannya. Namun Yesus memperingatkan bahwa bait Allah yang merupakan pusat ibadat orang Israel dan menjadi lambang kehadiran Allah suatu saat akan hancur. Akan tiba harinya segala yang kalian lihat di situ diruntuhkan, dan tidak ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Kehancuran bait Allah menggenapi mimpi Raja Nebukadnezar tentang sebuah patung yang terbuat dari emas yang dihancurkan oleh sebuah batu yang terlepas dari gunung. Betapapun kuat dan megahnya hasil karya manusia akan dihancurkan sekejap
oleh kekuatan Tuhan. Kerajaan dan kekuasaan duniawi dihancurkan dan Allah sendiri akan membangun kembali suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan benar, pada tahun 70 Yerusalem diporak-porandakan dan bait suci dihancurkan. Yesus juga menghubungkan kehancuran bait Allah dengan akhir zaman. Akan ada tanda-tanda yang menyertainya. Akan terjadi bencana, gempa bumi, perang dan pemberontakan, penyakit dan kelaparan. Di tengah berbagai kesulitan dan keprihatinan, para murid berjuang untuk tetap setia pada Yesus. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, tubuh kita adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam diri kita. Kalau diri kita tidak dikuasai lagi oleh Roh Allah, maka hidup kita akan hancur. Sebagai orang beriman, kita diminta untuk berjaga-jaga, merawat diri kita masing-masing. Janganlah menghancurkan diri kita, karena tubuh kita adalah bait Allah. Kemegahan diri kita akan binasa dan lenyap tak berbekas bila tidak diimbangi dengan hidup iman, moral dan cinta kasih yang murni dan kokoh. Hendaklah kita tetap setia dan percaya kepada Yesus dalam segala situasi hidup kita, entah dalam suka maupun dalam duka. Dan biarlah Allah menguasai seluruh hidup kita dengan jiwa dan raganya. Batu-batu bangunan itu ialah doa, amal kasih, kebaikan, dan pengharapan. Bila kita menghidupi kebajikan-kebajikan itu, niscaya bait Allah tetap kokoh di dalam diri kita. Saudara, ambil waktu hening sejenak. Renungkan godaan-godaan yang pernah Anda alami. Berbisiklah kepada Yesus untuk menjagamu dalam peristiwa berat itu. Dan sadarilah bahwa dirimu adalah bait Allah, Roh Kudus tinggal di dalamnya. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa Maha Kasih, di tengah dunia yang serba menggiurkan ini, berilah aku rahmat kesetiaan dan kepercayaan kepadamu. Tinggallah bersama aku sampai akhir hidupku. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Selasa. Salam, doa, dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.